Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Kita nyanyikan refnya saja 2 kali. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Mari kita akan masuk di dalam doa. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih terus memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan lewat persekutuan doa ini. Biarlah Tuhan memberkati waktu ini, kami boleh menyediakan hati kami sepenuhnya untuk kami bersekutu dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman, sehingga kami sama-sama sehati boleh menaikkan pokok-pokok doa kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu, mungkin ini lagu sekolah minggu ya, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali lagi dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur Tuhan yang menyertai memimpin kita satu minggu setelah lewat. Sebelum kita baca dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh siapkan hati kami ditaburi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah mari ikutlah aku, yang diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan Markus 1 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan Zebedius dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang upahannya lalu mengikut Dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, setiap hari tentu ada banyak panggilan. Panggilan lewat telepon, panggilan lewat ini, panggilan lewat itu, panggilan untuk bekerja, panggilan dari perusahaan, dan segala macam. Dan juga ada panggilan-panggilan tertentu. Mari ikutlah kami, engkau akan menjadi kaya. Marilah ikut kami, engkau akan bahagia. Marilah ikut kami, engkau akan menjadi sukses. Dan 1001 macam janji yang diberikan pada waktu mereka minta bergabung dengan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kalimat mari ikutlah aku bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Tapi kalimat ini bukanlah kalimat janji seperti yang ditawarkan dunia. Dalam Markus 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka sedang bekerja, tapi Tuhan katakan, mari ikutlah aku. Saudara yang kasih Tuhan, panggilan Tuhan dalam memilih murid-muridnya. Kita lihat di sini bagaimana panggilan Tuhan dalam memilih murid-muridnya. Lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sampai hari ini, Tuhan Yesus masih memanggil kita. Mari ikutlah aku. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku, Dia telah memberikan hidupnya, nyawanya untuk isi dunia ini. Dia memberikan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa bagi manusia dan belajar mengikutinya setiap hari. Orang-orang dipanggil bukanlah dari golongan Sanhedrin, orang Farisi, ahli Taurat, tapi para nelayan yang tidak berpendidikan. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes ketika dipanggil, mereka sedang sibuk bekerja. Mereka bisa memberikan alasan sedang sibuk bekerja. Nanti saja baru ikut Yesus. Atau orang lain saja yang sedang nganggur, sambil sedang sibuk. Tapi mereka tidak berlambat-lambat untuk mengikut Yesus. Atau memberikan alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Tapi Yesus Alkitab mencatat, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Yesus. Tuhan panggil orang-orang yang siap mengikut Dia dan rela bayar harga. Yesus memang memberikan keselamatan secara gratis. Tapi ingatlah bahwa mengiring Kristus itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Ada harga yang harus dibayar. Menerima keselamatan itu gratis. Tapi mengikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan akan membentuk, memproses kita sehingga kita dimampukan untuk dijadikan penjala manusia. Dan kita lihat berikutnya, Tuhan Yesus memilih murid-murid. Ketika Simon dan Andreas sedang menjalaikan, Tuhan Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bahkan kemudian firman Tuhan katakan ketika Yesus melihat Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jala, berarti mereka sudah selesai menjala ikan dan sedang membereskan jala mereka. Sehingga nanti pada waktu mereka mau menjala ikan lagi sudah siap jala mereka. Yesus pun juga memanggil mereka berdua untuk menjadi muridnya. Di ayat 19 dan 20a. Tujuan Yesus memilih murid-murid adalah untuk dijadikan penjala manusia. Yesus katakan akan kujadikan, berarti akan diproses, dibentuk, dan dilatih oleh Tuhan menjadi penjala manusia yang handal. Proses pembentukan memang terasa sakit, tapi akhirnya menjadi indah. Tuhan menjadikan mereka murid-murid yang handal untuk menjadi penjala-penjala manusia. Mereka dimampukan untuk memuridkan orang lain, bermultiplikasi dan duplikasi sebagai penjala manusia. Kalau ikan ditangkap, dijual, selesai, fana. Tapi kalau manusia dimenangkan bagi Kristus dan dimuridkan, maka akan terjadi multiplikasi dan duplikasi. Sehingga banyak yang menjadi penjala manusia. Ini bernilai kekal. Kuncinya adalah datang pada Yesus, rela bayar harga, dan siap dibentuk, diproses oleh Tuhan. Barulah bisa dipakai Tuhan dan terjadi multiplikasi dan duplikasi oleh Tuhan. Bagaimana respon terhadap panggilan Yesus?
Panggilan Yesus sangat luar biasa. Simon dan Andreas segera meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Mereka segera meninggalkan jalannya, padahal mereka sedang menebarkan jala di danau, alias sedang bekerja dan menjalani profesi sebagai nelayan, dan segera mengikut Yesus. Bahkan kemudian ketika Yesus melihat Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jala, Yesus pun memanggil mereka berdua untuk menjadi muridnya. Alkitab mencatat bahwa Yohanes dan Yakobus juga segera meninggalkan ayahnya Zebedius dan orang-orang upahan lalu mengikut Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yohanes dan Yakobus bukan orang sembarangan. Mereka cukup kaya sebagai nelayan karena mereka dan juga ayah mereka memiliki orang-orang upahan. Jadi mereka adalah orang-orang yang cukup berada secara materi. Dan ketika mereka bicara tentang meninggalkan semua dan mengikut Yesus, itu butuh pengorbanan yang besar. Meninggalkan segalanya yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan kita seperti Simon, Andreas dan para murid Yesus pada waktu itu. Tapi kita harus sadar bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus membuat kita mengalami berbagai bentuk macam tantangan kesetiaan dan resiko mempertaruhkan hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari dosa, kita harus siap untuk dijauhi oleh orang-orang yang mengikut dunia ini dan segala kenikmatannya. Dan kita seharusnya meninggalkan kenyamanan hidup kita untuk segera mengikuti pimpinan Tuhan dan kehendaknya. Hari ini Tuhan Yesus memanggil engkau. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mungkin beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah memanggilmu, tapi engkau banyak alasan. Hari ini sekali lagi Dia memanggil engkau. Tuhan Yesus Juru Selamat pemilik hidupmu. Sekali lagi dengan suara lembut Dia memanggil namamu. Apakah engkau mendengar Dia memanggil namamu? Dan siapkah kita mengikuti Dia dan dijadikan penjala manusia? Jangan lagi menolak akan panggilan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ikutlah Dia seumur hidupmu. Taatilah akan panggilannya. Setialah selama-lamanya. Kiranya kita memberi respon seperti Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Yesus. Dan juga kita merespon seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Sekarang kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita di penghujung bulan ini. Dan sebentar lagi kita sudah masuki bulan baru lagi, yaitu bulan November. Kita bersyukur untuk pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami terus mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami sudah dipimpin tahun 2021 ini sampai kami boleh di penghujung bulan Oktober ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri bulan ini dan kami akan masuki bulan baru. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan dan semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan layakkan kami untuk kami bisa berdoa bersama-sama sehingga kami boleh sehati, kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat doa-doa kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa tetap untuk ibadah onsite, biar Tuhan terus memelihara, menjaga, dan memberkati ibadah ini sehingga ibadah ini bisa tetap berjalan dengan baik. Kita doakan untuk setiap penata layan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga kesehatan kita semua, jemaat-jemaat yang hadir kita doakan, dan kita terus mendoakan juga supaya diberi kerinduan jemaat-jemaat yang belum datang ibadah onsite, mereka bisa digerakkan hatinya untuk datang ibadah onsite dan kita bisa melayani Tuhan bersama-sama lagi. Mari kita berdoa untuk ibadah onsite, juga doakan untuk persekutuan doa Yabes ini juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami terus menyerahkan untuk ibadah onsite kami ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan terus memelihara ibadah ini bisa tetap berjalan dengan baik. Berkati setiap penata layan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir, kami diberi sehat, kuat, dan urapan serta kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk peralatan dipakai, Tuhan juga sucikan supaya alat-alat ini tidak
ada gangguan, sehingga setiap minggu bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Demikian juga keamanan, dan juga kami merindukan Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir di ibadah onsite ini, mereka bisa datang kembali Tuhan untuk beribadah dan melayani bersama-sama. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan kasih waktu, kesempatan ini untuk kami bisa beribadah. Biar kesempatan itu bisa digunakan dengan baik. Kami serahkan juga untuk persekutuan doa kami ini Tuhan. Kami terus berdoa, kami mohon biar Tuhan memberkati setiap kami yang digerakkan hatinya untuk menjadi prajurit-prajurit doa. Biar kami boleh setia Tuhan, kami bisa sehati, kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami, dan biarlah doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdoa untuk ibadah hari Minggu nanti, di mana kita akan mengadakan secara sederhana, kita akan memperingati 10 tahun GKBJ Bandung ini. Kita akan mengadakan ibadah syukur. Biarlah Tuhan memimpin terus untuk kedepannya, biar Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan, dan Tuhan juga yang akan terus memimpin, memberkati gerejanya ini, sehingga gerejanya ini bisa, kehadirannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ibadah syukur pada hari Minggu nanti. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih 1 tahun lewat 1 tahun Tuhan sudah memimpin gerejamu ini, sehingga kami boleh masuki tahun yang ke-10 Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan untuk gerejamu di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah memulai, Engkau juga yang akan terus menjaga, memelihara, dan memberkati gerejamu ini Tuhan. Sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Demikian juga kehadiran kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan, biar ibadah syukur ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun secara sederhana kami bisa mengingat kasih setia Tuhan terhadap gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan kami dan keluarga, biar Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, urapan, kuasa yang dari Tuhan dalam pelayanan. Juga doakan anak-anak kami dalam menempuh kehidupan mereka. Mereka boleh punya hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh dipimpin oleh Tuhan untuk usaha pekerjaan mereka dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa, mohon penyertaan Tuhan dan juga kekuatan kesehatan buat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan sukacita di dalam melayani Tuhan. Kami boleh diberikan hikmat, urapan, dan kuasa yang dari Engkau, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami juga, Kau berkati mereka, biar mereka boleh selalu berjalan bersama Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan biarlah Engkau memimpin kehidupan mereka Tuhan, baik usaha pekerjaan mereka maupun masa depan mereka. Tuhan tuntun, Tuhan berkati, Tuhan buat mereka berhasil, dan Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita. Kita doakan untuk perekonomian negara kita ini, biarlah semakin hari bisa semakin stabil, dan kita juga tetap berdoa supaya masyarakat tetap tidak sembrono, mereka bisa tetap menjaga prokes sehingga COVID ini tidak melonjak lagi. Kita doakan biar semakin banyak yang bisa menerima vaksin, dan sungguh-sungguh pandemi ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita berharap pandemi ini bisa benar-benar tuntas. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami, untuk Pak Jokowi beserta menteri-menterinya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Berikan mereka kesehatian juga dan hati yang bijaksana di dalam pengambilan keputusan ataupun juga hal-hal yang harus mereka kerjakan. Kami serahkan Tuhan untuk perekonomian negara kami, biar bisa menggeliat kembali dan sungguh-sungguh semakin hari bisa semakin stabil lagi Tuhan. Kami juga serahkan untuk masyarakat Indonesia tidak sembrono, mereka bisa tetap menjaga prokes dan bisa sadar sehingga semakin banyak yang bisa divaksin Tuhan, sehingga pandemi ini benar-benar bisa tuntas Tuhan. Kami rindu benar-benar kami bisa hidup normal seperti dulu lagi Tuhan. Kami berdoa biar COVID ini tidak melonjak lagi. Kami mau serahkan Tuhan keluar masuk kami dan juga
keamanan negara kami, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita doakan untuk kebutuhan gereja kita. Setiap bulan kita membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk operasional maupun juga untuk KPR. Biar Tuhan yang terus menyediakan lewat jemaat-jemaatnya, juga lewat orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk boleh memberkati gereja kita. Kita doakan untuk orang-orang yang boleh setia selama ini, boleh memberkati gereja kita. Kita juga doakan mereka, dan kita doakan jemaat-jemaat kita juga supaya mereka bisa berbagian di dalam kebutuhan-kebutuhan gereja kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk kebutuhan gereja kami, baik secara operasional ataupun juga untuk KPR. Tuhan, kami setiap bulan membutuhkan dana yang cukup besar. Kami bersyukur Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu sampai hari ini. Kami boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biar jemaat-jemaat-Mu boleh sungguh-sungguh berbagian di dalamnya. Mereka boleh diberkati dan mereka juga boleh memberkati pekerjaan Tuhan di sini. Kami juga serahkan untuk orang-orang yang selama ini setia memberkati gereja-Mu di sini. Tuhan juga curahkan berkat-Mu untuk mereka, Tuhan. Kami rindu supaya sungguh-sungguh setiap kami boleh berbagian di dalamnya. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang kami boleh sediakan, boleh kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua keperluan-keperluan gereja-Mu ini, Tuhan yang mencukupkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, juga kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar Tuhan berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Kami boleh mempersiapkan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, juga tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai di sini persekutuan doa kita. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.